Saudara, berbeda dengan Prabowo Subianto yang didukung kader untuk jadi capres, Ganjar Pranowo belum direstui PDI Perjuangan. Sementara Anies Baswedan bukan kader parpol yang memiliki elektabilitas tinggi. Seperti apa peluang mereka untuk diusung parpol menjadi capres? Kita akan bahas dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Ketua Joman, Jokowi Mania yang sekarang berubah menjadi GP Mania, Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer, serta Koordinator Relawan Anies, Laude Basir. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu? Selamat malam. Iya. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Burhan dulu. Bung Burhan, survei selalu, saya harus katakan selalu menempatkan tiga tokoh ini, Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies di posisi tiga besar. Pertanyaan saya, apakah bisa bertahan sampai 2024 karena masih banyak kejadian yang mungkin terjadi dalam 2-3 tahun ke depan? Kalau survei saya, survei indikator politik yang dilakukan dengan menggunakan telepon, artinya populasinya hanya mereka yang punya telepon, itu yang nomor satu sudah Ganjar Pranowo. Tapi kalau survei dilakukan dengan populasi seluruh warga, baik yang punya telepon atau tidak, sampai Desember kami masih menemukan Prabowo Subianto di peringkat paling atas. Tunggu sebentar, ini menarik. Meskipun kalau telepon ini maksudnya apa bedanya Pak Bung Burhan? Jadi berapa angkanya Anda sebutkan juga dan apa artinya? Artinya di kalangan yang punya telepon, artinya mereka yang punya akses terhadap telepon, punya informasi yang lebih baik, itu elektabilitas Pak Prabowo sudah berada di peringkat nomor 3, kalah dibanding Ganjar atau Anies Baswedan. Nah pertanyaannya adalah, kenapa disurvei dengan populasi umum, baik yang punya telepon atau tidak, itu Pak Prabowo masih di peringkat pertama. Kan yang punya hak suara dalam pemilu kan bukan hanya yang punya telepon. Nah, salah satu penjelasannya adalah karena tingkat kedikenalan antara capres satu dengan yang lain differ significantly. Jadi orang yang kenal Pak Prabowo itu hampir 100%, sementara yang kenal Ganjar Pranowo hanya 65%, yang kenal Anies Baswedan hanya 85%. Itu penting karena dalam pemilu itu orang nggak mungkin milih kalau nggak kenal. Nah, pada titik ini kita melakukan analisis selain ditanyakan kepada semua responden, baik yang kenal atau tidak kenal semua calon, kita juga analisis responden yang kenal Pak Prabowo, kenal Ganjar, kenal Anies Baswedan, kenal ketiga nama. Nah, kalau kita lihat khusus yang kenal ketiga nama, itu elektabilitas Ganjar nomor 1. Sementara nomor 2 elektabilitas Anies Baswedan. Nomor 3 elektabilitas Prabowo Subianto. Apa artinya? Artinya adalah elektabilitas Pak Prabowo ini riskan. Karena beliau... Mohon maaf Pak, biar Anda bisa ulangi. Elektabilitas Pak Prabowo meskipun peringkat pertama itu riskan. Riskan, Kenapa riskan? Karena hanya bermodalkan pada yang kenal Pak Prabowo saja. Nah, pada 2024 nanti, itu semua pemilih kenal semua capres yang berlaga. Jadi tidak bisa mengandalkan semata-mata faktor kedikenalan atau awareness. Nah itu. Jadi Anda mau menyimpulkan begini, bisa jadi ketika nanti pada saat pemilu 2024, 3 tokoh ini maju, maka hasilnya bisa jadi yang selaras atau korelasi positif atau sama dengan hasil survei pada saat ini yang dilakukan dengan telepon? Bukan begitu. Jadi 2024 nanti semua capres itu ibarat petinju itu udah masuk ke spotlight, masuk ke ring. Semuanya itu dikenal sama pasti dikenal, betul. Kalau sekarang yang dikenal hanya Pak Prabowo, yang lain tingkat kedikenalannya rendah. Nah nanti 2024 seseorang capres itu tidak hanya bisa mengandalkan kedikenalan saja. Harus ada aspek lain, aspek teknokratik, aspek afeksi, dan seterusnya. Nah, pada titik sekarang, elektabilitas Pak Prabowo itu riskan. Karena banyak yang memilih Pak Prabowo semata-mata karena kenalnya Pak Prabowo saja. Nggak kenal yang lain. Nah, yang kedua, perolehan 24% kalau pakai simulasi 3 nama, itu sudah menurun jauh dibanding perolehan Pak Prabowo 2019 44,5%. Juga menurun dibanding perolehan yang didapatkan Pak Prabowo waktu Pilpres 2014. Saat itu 47%. Jadi sebenarnya sudah banyak yang hijrah dari pemilih Pak Prabowo. Hijrahnya kemana? Sebagian besar ke Mas Anies, pendukung Pak Prabowo di 2019,
yang larinya kemana? Kita bisa cross tuh. Pertanyaan pilihan 2019, siapa paslon yang dipilih, dan jika Pilpres diadakan hari ini, siapa yang dipilih. Oke. Jadi poin saya, meskipun Pak Prabowo sekarang ada di peringkat paling atas, tetapi tidak bisa berleha-leha, karena sangat riskan basis elektabilitasnya sekarang. Dan kecenderungan lari pemilihnya adalah ke Anies Baswedan. Nah, kalau kita lihat nih ya, ini lari ke Anies itu kalau didasarkan pilihan 2019, Mas. Ya. Ya, jadi kan kita punya pertanyaan, waktu Pilpres 2019, milih capres siapa? Kita juga punya pertanyaan, jika pemilu diadakan hari ini, capres mana yang Ibu Bapak pilih? Jadi kita bandingkan kan. Jadi kita bisa lihat tuh melalui analisis cross tabulasi. Tetapi kalau kita lihat dari data yang disebut dengan istilah efektivitas awareness, jadi seberapa jauh tingkat kedikenalannya itu punya rasio yang tinggi untuk meningkatkan kedipilihan, itu banyak juga pemilih Prabowo yang sekarang memilih Prabowo, itu semata-mata karena kenal Pak Prabowo. Iya. Tapi ketika kita tanya yang kenal Pak Prabowo, kenal Anies Baswedan, dan kenal Ganjar Pranowo, itu 46% milihnya Ganjar. Oke. Jadi siapa yang paling dirugikan kalau tingkat kedikenalan Ganjar naik kencang? Pak Prabowo. Karena tingkat kedikenalan Anies sudah mencapai 85,6%. Jadi tingkat kedikenalan Anies itu sudah termasuk tinggi karena hampir 90%. Yang paling tinggi Pak Prabowo karena udah 2 kali maju. Iya. Nah, masalahnya ini kan Ganjar ini tingkat kedikenalannya stagnan beberapa bulan terakhir. Mungkin karena COVID sudah mulai bisa tertanggulangi, dibawa ke pemerintah pusat, panggung untuk memperkenalkan Ganjar berkurang. Yang kedua, Ganjar kan bekerjanya di bawah radar. Mungkin karena takut kena semprit dari DPP. Dan ini merupakan ganjalan buat Ganjar kalau mau capres. Kalau ini saya bilang ya. Tingkat kedikenalannya Ya, stagnan. oke. Saya ke Bung Noel dulu. Ini karena sudah nyebut-nyebut Ganjar, nanti baru saya ke Bung Laude Bashir, relawan Anies. Saya ke Bung Noel dulu. Bung Noel pertama, stagnan tingkat pengenalan Ganjar Pranowo karena pernah ditegur atau terus ditegur oleh PDI Perjuangan. Komentar Anda? Nggak masalah untuk hal itu ya, tapi kita lihat trennya juga hari ini kan Mas Ganjar tetap sebagai newcomer, elektabilitas dengan 20% lebih aja menurut kami itu hal yang memuaskan. Itu belum Mas Ganjar bekerja ya, belum masalah. Ini baru selevel relawannya. Nah, begitu juga Mas Anies, kita lihat ada semacam stagnasi. Wajar saja dua kader bangsa ini belum begitu naik. Memang ada beberapa hal, beberapa faktor yang kita lihat membuat menjadi keraguan para voter ya berkaitan dengan partai mana yang bisa mengusung misalnya kayak Mas Ganjar. Tapi kami punya keyakinan teguhan bahwa elektabilitas ini akan menjadi modal politiknya Mas Ganjar nanti. Ditambah lagi modal kinerja yang selama ini ditunjukkan Mas Ganjar di Jawa Tengah yang cukup memuaskan publik. Jadi kita nggak terlalu khawatir dengan elektabilitas Mas Ganjar nantinya. Saya yakin sekali 2022 ini Mas Ganjar akan mencapai di atas 30% elektabilitas Mas Ganjar. Iya, saya mau tanya dulu sebelum saya ke relawan Anies Baswedan. Pak Jokowi kemarin sempat pada saat rapat PDI Perjuangan ya kemarin, sempat mengusulkan nama calon presiden yang kemudian didukung oleh Pak Jokowi. Saya ingin tanya soal itu, tapi jangan dijawab dulu, nanti saya akan kembali saat lagi lepas jeda ke Bung Noel, karena Anda juga selain Ketua GP Mania, Ganjar Pranowo Mania, juga Ketua Jokowi Mania. Jadi pasti sering bolak-balik istana, pasti sering mendengar juga kabar dari istana. Benarkah itu? Saya akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.